Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus, sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Suatu pagi, saat sedang sarapan, seorang istri berkata kepada suaminya, "Pak, tadi malam saya bermimpi loh," katanya. Lalu si suami sambil penasaran bertanya, "Apa kira-kira mimpimu?" Lalu si istri menjawab, "Begini Pak, dalam mimpi itu pada hari Valentine beberapa hari yang akan datang, Engkau menghadiahkan kepadaku sebuah kalung berlian yang sangat indah. Lalu tanpa menunggu-nunggu waktu, si suami segera menjawab dan berkata, "Baik istriku sayang," katanya, "malam ini juga engkau akan mengetahui apa arti mimpimu." Lalu Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika malam sebelum tidur, sang suami mengambil sebingkis kado. Lalu ia katakan kepada istrinya, "Istriku sayang, inilah kadonya. Bukalah dan lihatlah." Maka sang istri dengan gembira menerima kado itu dan segera membukanya. Dan ternyata Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam kado itu berisikan sebuah buku dengan judul besar di depannya, di halaman depan, "Arti dari Mimpi." Artinya buku penafsiran mimpi. Kita sudah bisa bayangkan betapa kecewanya hati sang istri. Ketika kita mendengarkan bacaan-bacaan hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ada satu kata yang sangat penting, dan itu menjadi benang merah penghubung antara bacaan pertama yang mengisahkan peristiwa Musa memberikan hukum kepada para umat atau anggota umatnya, masyarakat Yahudi. Dan hukum itu diterima Musa dalam bentuk 2 loh batu dari Allah sendiri. Dan 2 loh batu ini mengungkapkan tanda di mana Allah memberikan kesempatan kepada umatnya untuk mengalami, merasakan bentuk perhatian, cinta kasih Allah kepada bangsa Yahudi. Alasan mengapa Allah memberikan melalui Musa kedua loh batu ini yang berisikan dekalog atau 10 perintah Allah, tujuannya hanya satu, supaya bangsa Israel, bangsa pilihan Yahweh, mereka memperoleh keselamatan. Supaya mereka tidak bersungut-sungut ketika menghadapi kesusahan, kesulitan, penderitaan dalam perjalanan mereka menuju ke tanah terjanji. Supaya mereka tidak menyangkal cinta kasih dan kebaikan Allah. Dan jelas supaya mereka selamat. Dan itulah bentuk ungkapan cinta kasih Allah kepada manusia. Allah tidak hanya sekedar berjanji dan memberikan mimpi-mimpi, tetapi Allah membuktikannya. Melalui 2 loh batu inilah Allah membuktikan betapa besarnya cinta kasih-Nya kepada bangsa Israel. Supaya mereka selamat, Allah memberikan tata aturan hukum untuk hidup dalam kebersamaan dengan sesama dan juga dengan Allah sendiri. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kita bisa melihat
dalam 10 perintah Allah ini itu dibagi dua. Hukum pertama sampai ketiga mengatur hubungan relasi antara manusia dengan Allah. Lalu hukum keempat sampai ke-10 mengatur relasi hubungan antara manusia dan manusia dengan ciptaan yang lainnya. Dan semuanya diarahkan untuk keselamatan kita manusia. Jika kita menaati, mematuhi hukum ini, mulai hukum pertama sampai dengan ke-10, percayalah kita akan selamat. Tidak hanya selamat di dunia ini, tetapi juga akan selamat di surga. Dua loh batu ini adalah tanda perjanjian. Begitu juga Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang telah diterangkan dalam bacaan pertama ini, sesungguhnya kembali diteguhkan dengan kata tanda dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di sana Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, kalau bagi bangsa Yahudi salib itu adalah kehinaan, tetapi bagi pengikut Kristus salib itu adalah tanda keselamatan, berkat. Kalau bagi bangsa Yunani salib itu adalah sebuah kebodohan, tetapi bagi pengikut Kristus salib itu adalah tanda kemenangan, tanda keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, cinta kasih Allah dinyatakan sekali lagi melalui tanda-tanda yang sangat sempurna, yang menyempurnakan bahkan dekalog itu sendiri. Hukum perintah yang dari Allah, yaitu perintah atau hukum cinta kasih. Allah menyatakan cinta kasih, teladan cinta kasih yang begitu besar melalui tanda salib. Ketika kita buat tanda salib, di sana kita harus mengingat bahwa dengan tanda ini aku selamat karena Allah begitu mencintai saya. Seperti apapun aku bentuknya, Allah mencintai saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mendengarkan bacaan Injil, kita akan semakin mengerti dan memahami besarnya cinta kasih Allah bagi kita manusia. Dan itu diungkapkan melalui tanda juga. Dan kita bisa lihat, bisa dengarkan, dan bisa ketahui dari bacaan Injil hari ini, bahwa Yesus melalui tindakannya membersihkan orang-orang yang berjualan, orang-orang yang berkumpul di sekitar bait Allah untuk membuat kegaduhan dan lain-lain. Apa yang dikatakan di sana? Bahwa cinta akan rumahku menghanguskan daku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rumah Allah itu tidak hanya sekedar bangunan fisik yang didirikan dari batu, semen, kayu, seng, dan lain-lain. Rumah Allah itu adalah kita sendiri, jiwa dan raga kita. Dan itulah yang kita sebut dengan gereja. Gereja yang sesungguhnya bukan hanya sekedar bangunan ini, tidak. Tetapi kita masing-masing, Kristus sebagai kepalanya dan kitalah sebagai anggota tubuhnya. Itulah gereja yang sebenarnya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui tanda-tanda yang ditunjukkan ini, melalui tanda-tanda yang digunakan ini, kita semua diarahkan untuk memperoleh keselamatan. Masa penuh rahmat ini, masa tobat, masa prapaskah, menjadi masa yang paling baik bagi kita untuk kembali merenungkan perjalanan kehidupan kita selama ini. Bagaimana sikap dan tindakan saya, perbuatan saya, kata-kata saya. Selalu saya sampaikan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita mau selamat dan mau bahagia dalam hidup, cukup ingat 3B ini. Berpikir yang baik, berperasaan yang baik, dan berbuat baik saja. Berpikir yang baik, berperasaan yang baik.
Kalau kita berpikir yang baik, berperasaan yang baik tentang orang-orang di sekitar kita, maka kita akan juga mengatakan kata-kata yang baik, mengeluarkan kata-kata yang baik tentang orang. Tidak gosip sana sini dan lain-lain, tidak tahu kita kebenarannya seperti apa. Sedih kadang-kadang kalau orang tidak mau lagi datang ke gereja hanya karena gosip. Kan sedih itu. Orang tidak mau lagi datang ke gereja hanya karena gosip yang beredar. Karena itu bertobatlah, mulai hari ini bertobat. Katakan kata-kata yang baik tentang orang, tentang tetangga kita, tentang saudara-saudari kita. Begitu juga berbuat saja yang baik. Dan itu semua berangkat dari pikiran kita yang baik dan perasaan kita yang baik. Kalau kita memikirkan yang jahat, yang buruk tentang orang, merasakan yang jahat, yang buruk tentang orang, maka sikap tindakan kita pun akan buruk juga, akan jahat juga. Bapak Ibu saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, marilah kita manfaatkan waktu penuh rahmat ini, retret agung ini, untuk membangun hidup kita, supaya tanda keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus, yang ditawarkan oleh Allah melalui dua loh batu itu, melalui salib Kristus, sungguh-sungguh berarti bagi kita untuk memberikan keselamatan bagi kita dan sesama di sekitar kita. Amin.